Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Bapak Ibu, sahabat sekalian, kita dalam keadaan hidup dan mudah-mudahan hidup kita penuh berkah di hari Jumat di pekan ketiga ya dari bulan Syawal. Insya Allah kita dalam keadaan berbahagia, tetap istiqamah berjamaah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sebelumnya mari kita sama-sama ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bermohon kepadanya Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah, yang tenang tentram kehidupannya, diberikan ikhlas dalam beribadah, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang dipilih dan terpilih untuk menjadi ahli silaturahim, yang pandai menjalin silaturahim kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta kita senantiasa mampu untuk meningkatkan kualitas ibadah kita masing-masing, berikan kesegaran, kemampuan untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang terbaik, menjadi abdinya Allah, dan berharap kita dijadikan orang yang senantiasa mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, dan mendapatkan kesempatan untuk beramal soleh, berumur panjang, bermohon diwafatkan husnul khatimah pada saatnya kita akan dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita bacaan surat Al-Fatihah, kita hembuskan dengan nafas berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usahakan ke seluruh tubuh kita, rasakan betapa Allah memberikan kesempurnaan kepada kita, dan kita syukuri nikmat ini. Juga kita senantiasa menghambakan diri dengan memanfaatkan seluruh kapabilitas, kapasitas, dan potensi diri kita untuk menjadi abdinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita berbahagia, dan insya Allah kita akan melanjutkan kebahagiaan kita dengan istiqomah membaca ayat-ayat suci Al-Quran secara berjamaah. Pagi hari ini tentunya dari Saung Tafid Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung, yang dalam hal ini saya sedang berada di pedesaan ya Tasikmalaya, dalam rangka untuk bersafari
selesai Idul Fitri, bersafari sawal sekaligus juga bertadabur alam, ziarah kepada makam-makam orang tua karun semua, dan insya Allah kita dibersamai oleh sahabat-sahabat dari berbagai penjuru ya yang saat ini di saung-saung tahfidz masing-masing. Ada Kang Indra Gunadi dari Saung Tahfidz Al-Quran di Radio Kilait FM Bandung bersama keluarga besar radio dan juga krunya. Kang Ahmad Widyadi dari Cipamokolan Kota Bandung ya. Kemudian Kang Irwan Fikri dari Bojong Soang Kota Bandung juga. Kemudian ada Ibu Irin Apriyati dari Cirebon Kanoman ya bersama keluarganya. Kemudian ada Kang AA Iskandar dari Cijerah Bandung bersama Neneng dan keluarganya. Dan Kang siapa lagi ini yang sudah bergabung, Ibu Yulia Ningsih dari Cidolog Sukaraja Tasikmalaya, kemudian Ibu Lilis, Neng Lilis nih dari Sukamiskin Kota Bandung ya di Saung Tahfidz Al-Quran bersama Teh Tati dari Sukamiskin, dan juga Ibu Eis Yuliati dari Sumedang. Alhamdulillah bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan lanjutkan bacaan Al-Quran kita di surat ke-75. Surat nomor ke-75, nama suratnya Al-Qiyamah. Jadi surat tentang hari Qiyamah. Kita akan baca dari mulai ayat pertama. Surat Al-Qiyamah ini diturunkannya di kota Mekah. Jadi masih dalam periode sebelum hijrah. Dan jumlah ayatnya 40 ayat. Mudah-mudahan pagi hari ini bisa kita selesaikan dalam satu bacaan di ayat pertama sampai ayat ke-40. Mari kita sama-sama niatkan Bismillahirrahmanirrahim untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kesempatan belajar dan mengajar, dan mendapatkan kesempatan sebagaimana yang disebutkan, orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Ya, insyaallah mudah-mudahan. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البشر. فإذا برق البشر.
وخسف القمر وخسف القمر وجمع وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ولو ألقى معاذيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق والتقط الساق الساق بالساق والتفت
bisaq. Waltaffatis saqu bisaq. Ila rabbika yawma idil masaq. Ila rabbika yawma idinil masaq. Wala saddaqa wala shalla. Fala saddaqa wala shalla. Walakin kazzaba wa tawalla. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Aula laka fa aula. Aula laka fa aula. Thumma aula laka fa aula. Summa aula laka fa aula. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Alam yakunu ta'fatam mimmani yumna. Thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa. Thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa. وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. 40 ayat dari surat Al-Qiyamah, surat ke-75 kita sudah baca. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah dari bacaan Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran. Mendapat rahmat dalam artian yang sangat luas, dimudahkan untuk mendapatkan kesempatan belajar, diberikan pahalanya ketika kita membacanya dengan benar, diampuni kesalahan-kesalahan kita dari bacaan yang sudah kita lakukan, dan juga kita diberikan kesempatan untuk senantiasa terus-menerus meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita, sehingga makin hari kualitas bacaan kita makin bagus dan kita makin cinta dengan Al-Quran. Cinta Al-Quran artinya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cinta kepada Rasulullah, dan kita cinta kepada Islam. Mengembangkan apa yang dalam diri kita ini untuk dikembangkan dengan meningkatkan kualitas bacaan, itu berarti bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindu untuk senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, berarti itu kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa banyak perhatian kita kepada Al-Quran, seperti itulah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang dibaca, dipahami, diamalkan, dinikmati, dan disebarluaskan. Ya, untuk bisa menjadikan diri kita ini bagian yang tidak terpisahkan dari yang disebut Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah, tabarakallah.
Dan tentu saja kita juga ikut serta untuk senantiasa menjadikan diri ini bagian dari yang berjamaah membaca Al-Quran bersama orang-orang di sekitar kita. Tentunya kita memanfaatkan kesempatan untuk punya adabnya yang benar, adab membaca Al-Qur'annya. Makin hari kita makin beradab, bukan makin biadab ya. Kita makin hari makin beradab, makin punya rasa tanggung jawab diri untuk menyelamatkan diri dengan memanfaatkan ilmu yang kita miliki, mengamalkannya, dan pada saatnya mampu untuk menikmatinya. Jadikan Al-Quran sebagai bagian dari ladang amal kita. Menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari kehidupan kita yang selama ini mungkin terabaikan. Ya, jadi bagian-bagian sisi kehidupan kita sering terabaikan. Kita lebih sering membaca novel, kita sering menonton sinetron dibanding baca Al-Quran. Kita lebih banyak memikirkan yang lain dibanding dengan membuka ayat-ayat suci Quran. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita segera bertobat kepada Allah ketika kita ternyata lalai terhadap Al-Quran. Baik Bapak dan Ibu sahabat Jinten yang berbahagia. Pagi hari ini kita lanjutkan untuk membaca terjemah tafsir Ibnu Katsir terkait apa yang sudah kita baca dari surat Al-Qiyamah ini. Dari mulai ayat pertama. Aku bersumpah kata Allah dengan hari kiamat dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri ya, yang selalu menyesali. Jadi disebut lawamah di sini tuh pernah bersyukur ya, orangnya teh ya. Jadi dia senantiasa lawamah, bolak-balik tidak jelas gitu ya. Ya, dia selalu menyesali segala sesuatu hidupnya itu ya, atudah, atudah, atudah. Itulah yang terjadi. Padahal kita itu disuruhnya menjadi mutmainnah, bukan menjadi lawamah. Dan ini akan terketahuan dari perilaku kita. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, kelakuan kita dalam kehidupan ini dicerminkan dalam Al-Quran dengan beberapa istilah. Ya. Ada yang mutmainnah, ada yang ammarah, ada yang lawamah, ada yang mulhimah, ada yang rodiyah, mardiyah, dan kamilah. Kita masuk di yang mana? Hayang nak mah, pengennya masuk yang dipanggil dengan panggilan indah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ingin menjadi ahli surga, ingin menjadi orang yang ridho dan diridhoi Allah, ingin menjadi orang yang digabungkan dengan ahli-ahli ibadah, ingin dijauhkan dari neraka. Tapi kelakuan rojaiyah berbeda dengan kenyataannya. Lobahu manuar, banyak alah adu, banyak keluh kesah, tidak bersyukur, dan bahkan mungkin cenderung ke arah kekufuran, tidak menerimakan apa yang menjadi bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jadi orang yang lawamah ini selalu menyesali diri, artinya dia tidak pernah bersyukur. Jarang sekali kalaupun bersyukur. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kemudian tulang-tulang mereka itu? Ya, mengumpulkan tulang belulang merekanya itu untuk dikumpulkan kembali. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Jadi Bapak Ibu, jari jemari kita ini nanti akan lepas ya. Ini nanti akan berserakan, bisa jadi kabel valid, bisa jadi mungkin ada di dalam satu tanah, bisa jadi meledak, meninggalnya di atas pesawat, ataupun mungkin tidak jelas, dimakan serigala atau apa, alhamdulillah ya. Syariatnya kita matinya dalam keadaan apapun, pasti tulang belulang ini akan terpisah. Dan itu akan dipertemukan lagi, dikumpulkan lagi, dicipta, dijelmakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di ayat yang keempat ini, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemari yang sudah lepas dengan sempurna. Masya Allah.
Yuk kita gunakan jari jemari ini untuk baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kudu memakai tasbihnya. Mahal-mahal beli tasbih kali itu kadia sigan heueuh ini banyak. Mendingan pakai jari yang ada ini. Ini semua gunakan. Ya, lanjutkan ke ayat kelimanya. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Jangan lupa Bapak Ibu, kita ingatkan dalam diri kita, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan manusia itu kebanyakan menyesali. Menyesali itu artinya humandear, tidak pernah bersyukur. Kemudian manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan dan bulan pun telah hilang warnanya atau cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan, artinya tabrakan, ya. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat kita? Sedangkan sekarang jangankan bulan bertabrakan, baru ada getaran bumi sedikit saja, gempa bumi sudah paciwuh, ya, sudah jarang yang konsentrasi. Kalau seandainya sudah ada goyangan gempa bumi, waduh, sampai-sampai ada yang anak kecil pun ditinggal di dalam rumah, ya, kabur, ya, yang orang tuanya tidak malire deh ke anaknya yang lagi mungkin berada dalam rumah. Buktinya suka ada yang tertimbun di dalam rumah, anaknya, bapak dan ibunya di luar, lari-lari. Ternyata yang diambilnya itu guling, bukan bayi. Ya, Masya Allah. Tidak ada tempat berlindung pada saat itu. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat kita? Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Allah Tuhanmu lah tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang lalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Yang suka ngibul, yang suka bohong, yang suka ingkar janji, yang suka hianat akan diperlihatkan semua. Yang suka berbuat baik juga demikian. Mudah-mudahan kita tidak banyak catatan ngibulnya, ya, catatan bohongnya, catatan hianatnya, catatan ingkar janjinya. Mudah-mudahan kita banyak catatannya tepat waktu, catatannya tepat ibadah, catatannya berbaik sangka, catatannya berbuat baik dengan orang lain. Bukannya ngawur dan ngaco. Ya, insya Allah. Kita lanjutkan ke ayat ke-15. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya, jangan engkau Muhammad, ya, gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasai menguasainya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, pedoman untuk membaca Al-Quran itu harus tertib, tartil. Syukur-syukur kita bisa mengasah diri dengan tahsin, ya, dengan tahsinul Quran, asah diri, mawarjil hurufnya, sifatul hurufnya, terus-terusan. Jangan pernah merasa bosan, apalagi kapok kalau disalahin orang, kalau orang meluruskan bacaan kita. Alhamdulillah, ya. Dalam berbagai kesempatan saya selalu mengajak sahabat-sahabat untuk ayo kita sama-sama, kalau ada yang bagus bacaannya, sudah hafidh-hafidhah, ya, kemudian sudah punya kemampuan, kita minta diasah. Ya, jangan pernah merasa puas dengan bacaan Quran yang sudah kita peroleh tersebut. Sesungguhnya kami akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Jadi yang namanya Al-Quran ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan rezekinya untuk senantiasa menjadikan diri-diri kita ini mendapat kesempurnaan dari yang sudah kita lakukan. Masya Allah, tabarakallah, ya. Kalau seandainya sampai seperti itu, berarti memang kita harus benar-benar mengamalkan atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin kita mampu, dan dalam hal ini sesungguhnya kami akan mengumpulkannya di dadamu, ya, dan membacakannya. Jadi artinya Allah lah yang akan mengilhamkan kepada kita ketika kita ingin membaca Al-Quran.
Al-Quran. Kadang-kadang yang sudah bagus pun bisa pleset bacaannya. Kalau kadang-kadang kita harus senantiasa terus mengasah diri. Ya, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Jadi Nabi itu diajarin membacanya dengan cara dibacakan oleh malaikat Jibril, kemudian Rasulullah SAW membacakannya kembali. Jadi kita juga sama, dibacakan oleh seseorang, kemudian kita bersama-sama membaca. Ya. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Jadi Al-Quran ini dari Allah, kemudian ketika kita berkeinginan untuk membacanya, maka Allah akan membimbing kita, ya. Dan pada saat yang sama, Allah juga akan datangkan kepada kita sahabat-sahabat kita yang sudah pada pandai, atau kita mencari yang sudah pandai bacaan, kemudian kita mengasah, ya. Atau kita berinteraksi. Sekarang banyak online, ya, untuk bisa belajar Al-Quran, baik yang bayar ataupun yang gratisan. Atau kita mendengarkan bacaan-bacaan dari imam-imam yang bagus, kemudian kita mencoba menyimak dan melafalkannya sesuai dengan versi kita masing-masing. Ya. Dan kemudian sesungguhnya kami akan menjelaskannya. Jadi di samping dibimbing bacanya, kita juga akan diberikan penjelasan. Penjelasan tentunya dari Allah, diilhamkan ke dalam diri kita. Alhamdulillah, ya, kalau kita sudah bisa mendapatkan ilham, merasa tenang, membaca Al-Quran makin hari makin bagus, kemana-mana ingin bersama-sama orang yang membaca Al-Quran, ingin berjamaah baca Al-Quran, ingin bahagia bersama orang-orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Nah, inilah yang menjadi motivasi saya untuk senantiasa mengajak sahabat-sahabat muslimah ataupun yang mau bergerak untuk belajar Al-Quran dimanapun berada melalui saung-saung yang ada di masing-masing. Saung itu artinya studio alam untuk nambah gairah baca Al-Quran. Kan saung seperti yang saung ini, ya. Kalau saung ini kan dari atap, nanti dibakar sedikit pakai kayu api habis. Tapi saung yang dimaksud adalah saung adalah studio alam atau sarana alam. Kita ciptakan di tempat masing-masing.